Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan tentang ilustrasi franchise, akuntansi franchise ya. Dan ini adalah yang pengakuan pendapatannya one point in time. Atau apa? Atau nanti kita akan lihat di mana letak one point in time-nya ya. Nah, ini maksudnya one point in time, ini menurut saya adalah bahwa ini untuk pengakuan inisial franchise fee-nya. Dan di sini tadi sudah kita jelaskan bahwa yang pengakuan inisial franchise fee-nya itu one point in time itu adalah contohnya yang bisnis waralabanya adalah makanan ya, makanan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita akan coba bahas. Nah, di sini pada dasarnya kalau akuntansi franchise ini kita cuman perlu untuk menganalisis ya. Menganalisis pada dasarnya ini apakah dia initial franchise fee-nya, kalau dia usaha makanan tentunya ada satu kata kunci, yaitu apa? Kendali atas ya, kontrol ya, ingat kontrol, dan ini di poin ke-5 ya, karena kan, eee, pengakuan pendapatan itu di tahap kelima ya. Kontrolnya ini kontrol atas apa? Hak waralaba ya, kontrol atas franchise right-nya itu sudah berpindah seluruhnya kepada si franchisee ya, franchisee selaku pembeli franchise-nya gitu ya, franchisee. Nah, seperti itu. Jadi sudah berpindah kepada franchisee gitu ya. Si hak waralabanya itu sudah berpindah. Artinya apa? Ketika, grand opening ya, biasanya semuanya udah berpindah gitu ya, semuanya udah, eee, kewajiban si franchisor sudah selesai. Yang ada tinggal franchisee menjalankan bisnisnya, nanti membeli barang-barang tentunya dari si franchisor gitu ya, barang-barangnya. Karena apa? Karena kan mereknya merek franchisor. Sehingga barang, bahan, resep semuanya di franchisor ya, franchisee cuma tinggal jalanin aja bisnisnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau yang sifatnya itu tadi ya, bisnis makanan dan memang tidak perlu inovasi yang seperti teknologi yang perlu dipantengin, selama masa kontrak gitu ya, maka ya biasanya yang initial franchise fee-nya itu diakui satu waktu saja ya, seiring dengan, transfer atas kendali dari hak waralaba itu berpindah dari franchisor ke franchisee ya. Nah, biasanya seiring dengan berpindahnya hak tersebut, kendali tersebut ya, maka, semua initial franchise fee-nya kita akui satu waktu, gitu ya. Oke, nah alasan satu waktunya, sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya, nanti tinggal tonton saja ya. Pada dasarnya satu waktu karena memang, dia tidak memenuhi syarat-syarat overtime ya. Dia hanya, apa namanya, kalau syarat overtime itu kan diakuinya pada saat, si pelanggan itu atau franchisee bisa menikmati secara berkala ya, layanan dari si franchisor gitu ya. Nah, untuk yang bisnis makanan ini nggak perlu seperti halnya teknologi seperti Apple gitu ya, yang updating terus setiap waktu sepanjang masa kontrak gitu ya. Kalau ini mah nggak usah. Jadi cuman training di awal, udah gitu deal pas, beres. Nah jadi memang, kapan initial franchise fee itu kita akui secara satu waktu atau one point in time atau overtime itu bergantung kepada apa? Bergantung kepada jenis usaha yang dijalankan. Kalau usahanya tidak memerlukan inovasi seperti makanan, ya maka ya ajak gitu aja, biasanya at one point in time, ya seperti itu. Nah, jadi no issues untuk, pengakuan inisial franchise fee ya, karena itu satu waktu. Nah, yang menjadi isu di sini biasanya adalah dari inisial franchise fee tersebut, apakah satu performance obligation atau ada lebih dari satu. Nah, ini yang ada di contoh berikut ini. Nanti kita akan menganalisis ya, eee, apa saja kewajiban yang terpisah ya, seperti itu ya. Dan konsep kewajiban kembali kepada 2 ya, distinct sama, memiliki price list atau distinct dan dia independen. Oke, kita baca saja, soal ini ya. Pertama, PT Kuliner, franchisor yang memegang merek hak dagang soto sedap menandatangani perjanjian waralaba pada tanggal 31 Desember 2019 dengan PT Bogana. Dalam perjanjian tersebut, PT Kuliner memberikan hak kepada PT Bogana untuk mengoperasikan restoran soto sedap selama 5 tahun. Nah, jadi franchisee-nya adalah si Bogana ya. Nah, kontraknya selama 5 tahun. Nah, ingat, ini adalah tanggal penandatanganan kontraknya. Nah, pada tanggal penandatanganan kontrak, PT Kuliner mengenakan inisial franchise fee kepada PT Bogana sebesar 80.000. Nah, ini yang tadi saya maksud, inisial franchise fee, gitu ya, inisial. Nah, dan biasanya kalau konteksnya adalah seperti ini biasanya kalau dia makanan,
Itu one point in time, pengakuan inisial franchise fee-nya. Akan tetapi sabar dulu, kita harus melihat kembali apakah inisial franchise fee-nya itu 1 PO atau lebih dari 1 PO. Nah, kalau lebih dari 1 PO, maka nanti masing-masing, performance obligation harus diakui secara terpisah. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang intinya 80.000 itu harga franchise, fee-nya, initial franchise fee. 30.000 tunai, sisanya dibayarkan mulai notes payable setiap tanggal 31, 5 kali cicilan. Nah, artinya apa? Dari 80 ini, 30 ini cash, ya, ini cash. Kemudian 50.000 lagi via notes receivables ya. Nah, kalau bagi si franchisor kan notes receivables ya. Artinya apa? Artinya kalau kita gambar timeline, nah seperti ini timeline-nya ya. Nah, di tahun ke-0, tahun ke-1, sampai tahun ke-5. Nah, maka tahun ke-0 ini adalah 30 ya. Tahun ke-1 10 dan tahun ke-5 juga 10. Nah, artinya apa? Kita harus mencari present value dari anuitas yang 10.000 ini ke titik ke-0 gitu ya. Nah, berapa besarnya? Nah, nanti kita akan lihat ya. Ternyata di bawah udah ada, I-nya adalah 8% ya. Kemudian pembayaran cicilan 10.000 selama 5 tahun. Nah, I-nya adalah 8%, maka kita cari present value-nya dari anuitas 10.000 ini. Ya, hasilnya adalah 37.908 ya. Nah, sehingga nanti di tahun ke-0 ada dua jumlahnya ya. Yang pertama adalah 30.000, yang kedua adalah yang 37.908, sehingga totalnya nanti kalau kita totalin ya 30.000 yang ini ditambah dengan yang 37.908 hasilnya adalah 67,9 ya. Nah, inilah yang akan kita akui sebagai inisial franchise fee di tahun ini ya, di tahun berapa tuh? Oh, di tanggal 31 Desember 2019 ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kita gabungin ya, tidak 80.000 tapi karena adanya present value, adanya cicilan ya, cicilan inilah yang harus kita present value-kan dengan menggunakan rate 8% ya, dengan anuitas. Nah, kita dapatkan nilai sekarang dari cicilan tersebut, hasilnya adalah 37.000. Nah, inilah yang nanti akan kita alokasikan kepada initial franchise fee ya, 67,9. Nah, sekarang kita harus kenali dulu apakah si initial franchise fee-nya itu lebih dari satu performance obligations atau lebih dari satu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini paragraf selanjutnya adalah sebagai bagian dari perjanjian PT Kuliner. Nah, ini ya. Jadi sebagai bagian dari perjanjian artinya setelah mendapatkan initial kontrak initial franchise fee, maka si franchisor membantu franchisee yaitu PT Bugana cari lokasi gitu ya. Ini yang pertama, selalu membantu cari lokasi. Yang kedua, negosiasi harga sewa. Nah, ini yang kedua gitu ya. Kemudian mengawasi kegiatan pembangunan restoran. Ini yang ketiga, ya. Kemudian memberikan pelatihan karyawan. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima yang menyediakan peralatan. Ini yang kelima. Oke ya. Sehingga ada 5 kewajiban yang berkaitan dengan initial franchise fee. Selain hak atas waralaba, ada kewajiban lainnya. Yang pertama membantu mencari lokasi, yang kedua negosiasi sewa tempat lokasi tersebut, kemudian ketiga mengawasi kegiatan, yang keempat training, yang kelima peralatan, ya. Nah, inilah inisial franchise fee, ya. Kewajiban yang mesti dilakukan oleh perusahaan setelah si franchisee membayar inisial franchise fee seharga berapa? 67,9 ya. Nah, oke. Nah, kita analisis dulu, berhenti dulu di sini ya. Kita analisis dulu. Berarti initial franchise fee-nya apakah satu kewajiban atau dia lebih dari satu kewajiban? Nah, itu dia ya. Oke, sekarang kita akan coba bahas. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, initial franchise fee-nya ada 5 kewajiban yang mesti dilakukan oleh si franchisor ya. Nah, dari 5 kewajiban ini kita lihat ya, apakah satu kewajiban atau lebih dari satu. Nah, ada clue-nya adalah ini keyword-nya. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, keyword-nya ada di sini ya. Diketahui bahwa sehari-hari PT Kuliner, nah ini udah saya bold, udah saya tebelin. Sehari-hari menjual pelatihan karyawan, artinya apa? Training, yang ini nih, yang kewajiban keempat ya, dan peralatan secara tersendiri. Nah, gitu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya si peralatan sama training, kewajiban keempat dan kelima, itu dijual secara terpisah. Gitu ya. Nah, informasi ini ada di slide selanjutnya ya. Oke, nah dari sini
Pada dasarnya apa pada dasarnya yang perlu kita ketahui? Yang perlu kita ketahui adalah, oke, berarti, apakah dia satu performance atau lebih dari satu ya. Nah, maka karena kembali lagi ke konsepnya ya, kalau dia performance obligations itu kan dianalisis dengan distinct ya. Kalau dia distinct, nah distinct ini maknanya adalah dia memang merupakan, distinct ya, distinct, terpisah. Nah, contohnya adalah price list ya, dan memang independen. Artinya apa? Antara peralatan sama pelatihan itu tidak saling berkaitan dengan yang 3 kewajiban, lainnya gitu ya. Dan memang dia sekuensial gitu ya, bahwasanya, ya dicari lokasi, kemudian kegiatan setelah tempatnya ada, lokasinya dapet, baru dibangun. Nah, dibangun kita harus lihat dulu nih, dekornya udah sesuai atau enggak, baru setelah itu, setelah jadi tempatnya, barulah kita memasukkan peralatan ke situ. Nah, itu kan bisa sekuensial gitu ya, tidak saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Cuman masalahnya di sini apakah semuanya itu memiliki price list atau tidak. Ternyata yang memiliki price list hanya 2, yaitu training sama peralatan, ya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa dari kesemuanya ini ternyata ada, eee, 3 performance obligations ya, seperti itu. Ada 3 performance obligations, ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah yang si, eee, right-nya, haknya ya, hak waralabanya, ya. Dan ketiga kewajiban ini, kewajiban mencari lokasi yang pertama, kewajiban kedua, dan kewajiban ketiga ya. Hak ditambah dengan apa? Kewajiban satu sampai 3. Nah gitu ya. Nah kemudian ini, performance obligation yang kedua adalah yang B, ya saya istilahkan yang B. Yang B ini adalah apa? Training karyawan, ya mungkin equipment dulu kali ya. Jadi kalau training dulu tanpa equipment kan percuma. Biasanya udah ada equipment baru training. Yang kedua adalah equipment. Nah, karena memiliki price list. Dan yang ketiga adalah apa? Yang C, itu adalah trainingnya. Jadi setelah equipment-nya dikirimin, baru di-training. Nah, ini juga memiliki price list ya, trainingnya ada price list tersendiri. Sehingga dari initial franchise fee sebesar 67,9 ini ya, 30 ditambah dengan 37 ya, maka nanti akan kita alokasikan ke dalam 3 performance obligations. Yang pertama hak dan beberapa kewajiban, kemudian yang kedua adalah equipment, yang ketiga adalah apa? Training-nya, seperti itu ya. Kenapa training sama equipment dipisah? Karena dari hak dan kewajiban tidak jadi satu, karena apa? Karena training dan equipment memiliki price list, dan yang kedua tidak saling berkaitan. Nah, gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau dia equipment aja tanpa training ya bisa gitu ya. Atau training aja tanpa equipment juga bisa gitu ya, karena si perusahaan menyediakan fasilitas itu. Ya udah, khusus kondisi ini dan memang diterangkan di soalnya. Oke, nah selanjutnya berarti clear ya bahwa, kesimpulannya adalah bahwa initial franchise fee itu ada 3 performance obligations ya. Jadi ini initial franchise fee-nya ada 3 performance obligations ya. Yang pertama ya ada satu, 2, dan 3. Nah yang pertama itu haknya, yang keduanya itu adalah equipment, kemudian ketiganya adalah training. Nah, kemudian ini total harga transaksinya adalah 30.000 ditambah dengan, present value dari si cicilan sebanyak 10.000 selama 5 tahun dengan suku bunga 8%, hasilnya adalah 37.908. Nah, ini sehingga price di tanggal 31 Desember 2019 adalah 30 ditambah 37 sama dengan berapa? Sama dengan adalah 67 ya, 67,9. Nah, ini yang akan menjadi transaction price-nya. Nah, berarti nanti kita akan mengalokasikan transaction price ini ke dalam 3 performance obligations dari initial, franchise fee ya. Oke. Nah, yang kedua sekarang, apakah ada continuing franchise fee? Pasti ada ya, berupa royalti biasanya. Nah, di sini, ternyata memang disebutkan bahwasanya si PT Bogana wajib selaku franchisee ya, PT Bogana ini, wajib bayar royalti kepada kuliner sebesar 1% dari omset tahunan. Dibayarkan 31 Januari tahun berikutnya ya, dan wajib membeli produk-produk PT Kuliner dengan proporsi harga pasar pada saat pembelian. Suku bunga pinjaman tadi udah ya, 8% dan sebagainya. Nah, intinya apa? Yang dimaksud dan continuing franchise fee adalah royalti ini, ya. Nah, ini adalah continuing franchise fee. Nah, dan kapan diakui sorry,
kapan diakui pendapatannya, dan ini satu performance obligation ya, cuma satu soalnya. Nah, kapan diakui? Diakuinya apakah one point in time atau overtime? Nah, silakan lihat video sebelumnya ya. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Pada dasarnya ini adalah overtime. Kenapa? Karena si pembeli bisa menikmati kinerja entitas sepanjang masa kontrak. Apa kinerja entitasnya berupa apa? Berupa hak untuk menggunakan merek dagangnya entitas ya. Apa merek dagangnya? Soto sedap gitu ya. Seperti itu. Jadi si PT Bogana selaku franchisee boleh menggunakan, merek dagang soto sedap dalam bisnis dia sehari-harinya, gitu ya. Dan nanti semua bahan baku pun beli ke PT kuliner, gitu ya. Nah, itulah privilege yang akan dinikmati oleh franchisee sepanjang masa kontrak. That's why itu memenuhi kriteria pengakuan pendapatan yang overtime. Seperti itu ya. Nah, kemudian, berarti sudah jelas bahwasanya si continuing, berupa royalti ini diakui overtime. Nah, kapan diakui? Berarti tiap akhir tahun ya, tiap akhir tahun. Seperti ini ya, 31 Januari. Tiap akhir tahun ya, seperti itu. Tiap akhir tahun berikutnya, 31 Januari. Kita akan, eee eee, 31 Januari dibayarnya sih, 31 Desember di pengakuan pendapatannya ya. Cash yang diterimanya akan diterima di tanggal 31 Januari ya. Kesimpulannya seperti itu, berarti ada 2 dari soal ini. Initial franchise fee-nya ada 3 performance obligations dan diakuinya, 1 waktu. Kenapa satu waktu? Karena pada saat, ini ya, pada saat setiap performance obligations ini dilunasi. Nah, kapan itu dilunasi? Untuk yang hak pada saat grand opening ya. Untuk yang equipment, nah equipment kapan dilunasi? Equipment dilunasi oleh PT Kuliner pada saat ya barang tersebut dikirimkan kepada si, franchisee. Tergantung akadnya, apakah destination point atau shipping point. Kalau shipping point maka titik, pengakuannya itu pada saat si equipment tersebut dikirimkan ke kurir ya. Sehingga setelah dikirimkan ke kurir, itu menjadi tanggung jawabnya si franchisee, ya. Nah, itu kalau destination point berarti sampai dengan barang diterima oleh franchisee. Nah, itu kalau equipment ya. Kemudian yang ketiga, kapan pengakuan pendapatan si training? Pengakuan pendapatan training dilakukan pada saat apa? Pada saat ya setelah equipment dikirim, berarti ada training tuh, misalkan 3 hari gitu ya. Ya udah berarti hari ketiga lah dia akan mengakui si pendapatan dari training tersebut ya, pada saat trainingnya selesai. Nah, seperti itu. Jadi, pada saat itulah ketiga performance obligation tersebut diakui pendapatannya ya. Berbeda-beda hak dan kewajiban-kewajiban lainnya itu biasanya pas grand opening, equipment setelah equipment dikirim, atau tergantung akadnya apakah FOB shipping point atau destination point, kemudian training setelah trainingnya beres gitu ya. Nah, barulah setelah itu yang continuing fee-nya itu kapan pengakuannya? Pada saat akhir tahun dan dia overtime ya. Kalau yang initial franchise fee one point in time, satu waktu aja. Tapi kalau yang continuing atau royaltinya setiap, tahun sepanjang masa kontrak tersebut berlaku. Oke. Nah, sekarang kita akan, eee lanjutkan pembahasannya ya, kita akan lihat. Nah, ini ya berarti, di sini sudah saya jelaskan bahwa kapan, apa, performance obligations-nya ya maksudnya. Nah, di sini bahwa hak nama dagang dan tadi ya, kewajiban untuk survei pasar dan sebagainya, itu satu kewajiban ya, satu performance obligation. Kemudian jasa pelatihan dan penyediaan peralatan ini terpisah ya. Ini menjadi performance obligations yang kedua ya. Kalau yang pertamanya itu hak dan kewajiban-kewajiban lainnya ya seperti survei lokasi, pendampingan dan sebagainya. Kemudian peralatan ini menjadi performance obligations yang ketiga, ya. Nah, oke. Nah, di sini semua pengakuan pendapatannya itu dilakukan ketika semua PO-nya ini kita, lunasi gitu ya, kewajibannya kita jalankan. Nah, kapan? Kalau yang PO 1 tadi sudah sebutkan ya, bahwa ketika mulai mengoperasikan restoran soto sedap. Artinya PO 1 itu hak dagang, survei lokasi dan sebagainya, ya ketika grand opening gitu ya. Kemudian kalau dia untuk, apa namanya, untuk si PO 2 yaitu pelatihan ya setelah pelatihan dilaksanakan ya. Nah, setelah pelatihan dilaksanakan. Kemudian kalau kalau dia peralatan ya setelah peralatan itu dikirimkan. Ini kalau FOB shipping point ya.
Kalau destination ya setelah peralatan diterima oleh si franchisee. Nah, gitu ya. Nah, oke, jadi ketiganya memiliki waktu pengakuan yang berbeda-beda meskipun semuanya sama, one point in time, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, terkait continuing, ini kan inisial ya, initial franchise fee. Nah, terkait continuing franchise fee berupa royalti, ya, continuing, ya, maka ini diakuinya tidak pada saat kontrak ditandatangani, tapi diakuinya kapan? Setelah ada kepastian tentang jumlah yang akan diterima. Nah, ini memang overtime ya, overtime tiap tahun. Nah, tetapi diketahui biasanya di akhir tahun setelah udah tahu berapa total revenue yang atau omset yang diperoleh oleh apa? Ini omset ya yang diperoleh oleh si franchisee. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Data-data yang berkaitan dengan si initial franchise fee-nya itu apa saja. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya 67.908 itu berasal dari apa? Satu case, ya, case-nya 30.000, sisanya cicilan 10.000 setiap tahun selama 5 tahun. Present value-nya adalah 37.908. Nah, dari sini kita alokasikan ke masing-masing performance obligations gitu ya. Nah, ke hak dagang, nah di sini sebetulnya ada kesalahan ya, karena di soal itu kan yang diketahui price list-nya tersendiri adalah jasa pelatihan sama penyediaan peralatan ya. Nah, maka kita asumsikan bahwa jasa pelatihan itu adalah 12.906, ya gitu ya. Nah, kemudian peralatannya adalah 25.000. Ini yang ada price list-nya ya. Baru sisanya dimasukkan ke si hak dagangnya ya, seperti itu. Nah, ini dinamakan incremental method gitu ya, incremental ya. Ya, karena apa? Karena yang diketahui dari 3 performance obligations hanya 2 yang diketahui, 2 dari 3 performance obligations yang diketahui price list-nya gitu, PL-nya, price list ya. Yang hak ini kan tidak diketahui. Nah, maka kita asumsikan meskipun pelatihan ini angkanya nggak pas 12,906 gitu ya, tapi kita asumsikan bahwasanya inilah harga dari trainingnya gitu ya. Nah, gitu. Dan ini 25.000 udah jelas harga dari si peralatannya, cost-nya 20.000 ya. Nah, oke. Nah, inilah alokasi harganya ya. Berarti udah lengkap nih, performance obligations ada 3 untuk initial franchise fee, kapan pengakuannya juga sudah jelas, berapa yang harus diakui juga sudah jelas ya. Tinggal kita bikin jurnalnya. Nah, jurnalnya seperti ini berarti ya. Ya udah langsung aja. Nah, pelatihan karyawan dan instalasi telah selesai dilakukan pada Januari 2020. PT Bogana melakukan grand opening pada restoran soto Sedap pada 2 Februari 2020. Nah, gimana jurnalnya? Nah, kita coba satu persatu dulu. Pada tanggal penandatanganan kontrak per tanggal 31 Desember, kita mencatat ya, cash, karena kita menerima cash. Nah, present value dari cicilan 10.000 itu adalah 37.000. Kita catat notes receivable ya. Nah, ini adalah interest bearing note ya, bukan zero ya, karena ada informasi mengenai harganya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu barulah kita, eee, lakukan jurnal untuk pengakuan unearned revenue, ya. Nah, pasangannya adalah unearned revenue, franchise revenue ini untuk si hak dan, beberapa kewajiban yang berkaitan dengan, pengoperasian si franchise. Yang kedua ini training, yang ketiga ini sales revenue equipment, ya. Nah, tadi ya sesuai dengan alokasi harga yang tadi sudah kita jelaskan di, slide sebelumnya. Nah, barulah kapan pengakuan franchise revenue? Pada saat grand opening 2 Februari. Tapi pengakuan training sejatinya ini sudah ada info, dilakukan pada Januari 2020. Bisa kita bahasakan seperti ini, 31 Januari 2020 ya, pengakuan service revenue. Ya, jadi untuk training ya. Karena training dilakukan 31 Januari, maka equipment kita bisa asumsikan juga sebelumnya dong. Karena training itu tidak akan pernah dilakukan tanpa adanya equipment. Maka ini bisa kita setting misalkan 25 Januari ya, ini mah asal aja ya. Nah, 25 Januari. Nah, bisa seperti ini ya. Jadi pengakuan training dulu, equipment dulu di tanggal 25 Januari ketika ada informasi pengiriman barangnya dan ada informasi apakah dia shipping point atau destination. Ya baru setelah itu kita lihat kapan training dilakukan, ya. Nah, bisa kita catat seperti ini.
Nah, tetapi di sini kan pada Januari 2020 tidak diberitahukan berapa, waktunya. Maka ini digabungin gitu ya, digabungin. Ya udahlah daripada ribet semuanya aja digabungin jadi satu di tanggal 2 Februari. Iya. Karena akhir Januari sama dengan awal Februari gitu ya. Ya udah nggak masalah deh akhirnya diakui pada tanggal 2 Februari. Ya udah tinggal dibalik aja franchise revenue-nya diakui per tanggal 2 Februari, trainingnya juga tinggal dibalik menjadi service revenue ya. Kemudian yang ini adalah Eee, equipment-nya kita balik menjadi sales revenue ya. Karena equipment adalah barang, maka ada COGS pada inventory ya, sebesar cost-nya, gitu ya. Nah, ini jadinya ya, jadi ini diakui one point in time pada saat restoran dibuka karena telah menyelesaikan kewajiban terkait pemberian hak ya, seluruh kendali telah beralihkan kepada franchisee. Oke, nah inilah yang dimaksud dengan apa? Dengan si, apa namanya, waktu pengakuan franchise ya, waktu pengakuan inisial franchise fee ya, di mana ada lebih dari satu apa namanya, performance obligation dan ini karakteristik yang memang khusus untuk perusahaan yang, eee, apa, secara nature itu tidak berkembang banyak ya, seperti bisnis makanan dan sebagainya. Nah, seperti apa kalau yang dia pengakuan inisial franchise fee-nya over time? Nah, kita akan bahas pada video selanjutnya terkait teknologi ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.